Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Islam adalah agama yang sempurna. Semua perkara yang dibutuhkan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti telah dijelaskan, termasuk masalah kesucian dan kebersihan. Sebab kebersihan adalah sebagian dari iman. Tak banyak yang tahu bahwa siksa kubur ternyata kebanyakan disebabkan oleh buruknya cara kita bersuci. Seperti halnya ketika telah buang air besar ataupun buang air kecil, seorang muslim harus beristinja. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa ketika Rasulullah melewati kuburan, Rasulullah SAW mendengar jenazah yang berada dalam kubur tersebut sedang mendapatkan siksa kubur. Saat itu Rasulullah menjelaskan bahwa sebab disiksanya orang yang berada dalam kubur tersebut bukan karena dosa besar, melainkan karena tidak bersuci setelah buang air. Lantas, bagaimanakah penjelasannya? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan atau menganjurkan kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Quran Surat Al-Mudathir ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan setiap bagian tubuh, termasuk ketika telah buang air besar ataupun buang air kecil. Seorang muslim harus beristinja. Bahkan saking pentingnya, fikih memberikan alternatif bila tidak mendapati air, yakni dengan beristinja menggunakan batu dengan syarat-syarat tertentu. Air kencing manusia termasuk najis, maka badan, pakaian atau tempat yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka itu bisa menjadi penyebab siksa kubur. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel, jika baju mereka atau bahkan kulit mereka terkena air kencing, maka mereka akan mengguntingnya. Dari Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami. Beliau membawa tameng kulit di tangannya. Lalu beliau SAW meletakkannya. Kemudian beliau SAW duduk lalu buang air menghadap kepadanya, yakni menggunakan tameng itu sebagai penutup. Sebagian orang berkata atau mencela Nabi SAW, "Lihat orang ini, dia buang air seperti wanita buang air." Yakni beliau SAW sangat menjaga aurat ketika buang air. Nabi SAW mendengarnya. Beliau SAW bersabda, "Kasihan engkau, tidakkah engkau tahu siksa yang menimpa seorang lelaki Bani Israel? Jika air kencing mengenai mereka, mereka biasa mengguntingnya dengan gunting. Lalu lelaki itu melarang mereka, sehingga dia disiksa di dalam kuburnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang tidak beristinja setelah buang air kecil ataupun buang air besar, maka bukan saja akan menyebabkan bau, kotor, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh, tetapi juga ibadah sholatnya pun menjadi tidak sah sebab masih adanya najis yang melekat pada kubul atau dubur. Hal itu juga bisa menjadi sebab seseorang tersebut mendapatkan siksa kubur. Dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya keduanya ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan melakukan namimah atau adu domba. Kemudian beliau SAW mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua. Kemudian beliau SAW menancapkan satu pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah,
kenapa Anda melakukannya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Semoga Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini belum kering." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan penyebab keringanan siksa kubur itu adalah syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melewati 2 kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Maka aku suka agar siksa keduanya diringankan selama kedua pelepah kurma itu masih basah." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut juga memberikan faedah agar menutupi diri ketika buang air, baik dengan masuk kamar kecil atau jika berada di tempat terbuka dengan menjauh dari pandangan orang. Itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diterangkan di dalam hadis berikut ini. Dari Abdurrahman bin Abi Qurrat radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju tempat buang air, dan kebiasaan beliau jika menginginkan buang hajat, beliau pergi ke tempat yang jauh." Hadis riwayat Nasai. Maka, termasuk perbuatan kurang adab ketika sebagian orang, baik orang tua atau anak-anak, laki-laki atau perempuan, buang air di pinggir jalan. Bau kencing tersebut juga akan mengganggu orang lain, sehingga menyebabkan cacian kepada pelakunya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah dirimu dari 3 tempat yang membawa laknat: buang hajat di tempat-tempat berkumpul air, di jalan raya, dan di tempat bernaung." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Muslim, alangkah agungnya agama Islam yang memberikan pengajaran adab dan tidak merusak atau menodai fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di atas kebaikan dan menjauhkan dari segala keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.